Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mereview skripsi yang berjudul Studi Simulasi pada Penentuan Kombinasi Jumlah dan Kapasitas Tanker untuk Distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditulis oleh Andi Farah Desita. Latar belakang. Adanya variabilitas dan interdependensi pada penentuan kombinasi jumlah dan kapasitas tanker pada transportasi laut untuk pendistribusian BBM. Terdapat 4 faktor: jumlah dan lokasi terminal transit dan depo tujuan, jumlah dan kapasitas kompartemen tanker, kapasitas tangki timbun, daily offtake. Peningkatan konsumsi BBM seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Upaya mempertahankan service level pada tingkat yang tinggi. Tingkat ketidakpastian permintaan yang cukup tinggi pada distribusi BBM di wilayah Indonesia. Peran penting moda transportasi untuk mengangkut dan mendistribusikan BBM yang berpengaruh pada tingkat persediaan BBM. Shortage dapat menurunkan tingkat responsiveness terhadap pemenuhan permintaan karena penjadwalan yang kurang baik dan jumlah armada yang kurang atau lebih. Upaya untuk mengolah kebijakan efisiensi transportasi pada sistem distribusi. Biaya transportasi laut memiliki tingkat biaya terendah sebesar 0,73 sen per ton mile. Simulasi diskrit digunakan untuk memodelkan sistem distribusi pada permasalahan yang bertujuan untuk mengakomodasi interdependensi dan variabilitas yang ada pada sistem. Kemudian itu permasalahan. Permasalahannya itu meminimasi biaya dan menjaga service level distribusi BBM dengan cara penentuan kombinasi jumlah dan kapasitas tanker yang digunakan melalui pendekatan simulasi. Selanjutnya itu tujuan. Tujuannya itu mendapatkan skenario terbaik pada penentuan kombinasi jumlah dan kapasitas untuk permasalahan distribusi BBM. Kemudian yang kedua, mengembangkan model konseptual dan model simulasi sistem distribusi BBM. Selanjutnya itu ada beberapa asumsi dan batasan. Asumsi yang pertama yaitu tidak terdapat kerusakan pada tanker, baik bersifat minor ataupun mayor, pada masa operasional kapal. Yang kedua, jika kapal melakukan docking, maka akan diganti dengan kapal yang sejenis. Yang ketiga yaitu BBM pada terminal transit selalu tersedia. Keempat, biaya pencucian kompartemen diabaikan. Dan yang terakhir yaitu biaya inventory diabaikan, karena produk yang berada di penyimpanan terminal transit dan depo penyalur dimiliki oleh perusahaan yang sama. Selanjutnya itu ada batasan, yaitu produk yang didistribusikan yaitu berbahan bakar minyak yang terdiri dari premium, solar, dan kerosin, serta bahan bakar khusus yang terdiri dari aftur, pertalite, pertamax, dan biosolar. Naruh system of interest pada penelitian ini adalah distribusi BBM dari terminal transit ke 20 depo tujuan. Selanjutnya itu ada step by step metode. Ya, itu tahap pertama yaitu tahap persiapan, meliputi ringkasan situasi permasalahan, identifikasi permasalahan, dan deskripsi sistem relevan. Yang kedua itu ada tahap pemodelan, yaitu pembuatan model konseptual berupa activity cycle diagram dan logic flow diagram. Pembuatan model ini menggunakan software Arena 14.5 serta verifikasi dan validasi model yang telah dibuat. Yang ketiga itu tahap analisis. Pada tahap analisis ini akan dipaparkan mengenai eksperimen, analisis komparasi skenario, dan penarikan kesimpulan. Terakhir software, peneliti menggunakan software Arena 14.5 yang digunakan untuk membuat model simulasi diskrit. Arena ini melakukan pengecekan tahap model yang terdapat di jendela kerja untuk memastikan model dapat berjalan atau dapat dirunning. Selain pengecekan terhadap error, perlu dilakukan pengecekan parameter-parameter yang terdapat pada model simulasi Arena. Peneliti juga menggunakan software Minitab untuk melakukan pengolahan data. Berikutnya yaitu data. Data yang dibutuhkan oleh penulis yaitu berupa data struktural atau data yang dapat menampilkan struktur dari sistem. Kemudian data operasional atau data yang menunjukkan cara sistem bekerja, dan data numerik atau data kuantitatif yang ada pada sistem yang disajikan pada tabel berikut. Berikutnya pada gambar dapat dilihat terdapat 20 demand atau node
Kemudian dermaga memiliki batasan-batasan atau karakteristik, yaitu bobot mati atau dead weight tonnage atau DWT dan awaiting daylight. Kemudian untuk perancangan model simulasi. Kemudian analisa. Untuk analisa yang pertama, yakni menganalisa penentuan kombinasi jumlah dan kapasitas tanker. Hipotesis dari kondisi existing dengan adanya shortage adalah dengan menambahkan jumlah tanker pada sistem distribusi akan meminimalkan frekuensi stock out days dan mempertahankan service level yang dapat dilihat pada tabel di atas. Kemudian, data tersebut dilakukan uji signifikasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah dan kapasitas tanker terhadap output secara signifikan. Data dari perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah yang menunjukkan bahwa jumlah serta kapasitas tanker memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap service level. Pengaruh yang cukup signifikan tersebut dibuktikan dengan nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai F yang lebih besar dari nilai F crit-nya. Kemudian, dilakukan eksperimen terhadap seluruh skenario jumlah, kapasitas, dan jenis tanker. Maka diperoleh untuk performasi yaitu biaya charter, biaya operasional, dan service level yang disajikan pada tabel bawah. Kemudian, dibuat skenario penugasan tanker dengan perubahan pengiriman BBM yang sebelumnya menggunakan parameter titik kritis dari coverage days menjadi reorder point, yang mempertimbangkan daily offtake yang bersifat uncurtailed sehingga terdapat safety stock untuk mengadministrasikan ketidakpastian tersebut. Pada kondisi existing, dengan menggunakan parameter titik kritis dengan coverage days, maka skenario terbaik dengan biaya minimum adalah dengan menambahkan 2 tanker pada produk 1 dan 1 tanker pada 1 tanker dengan 3.500 DWT. Data tersebut dapat dilihat pada tabel skenario di samping. Kemudian, menganalisis penentuan ROP untuk pengaturan pengiriman BBM. Coverage days yang berada di tangki timbun depo yang sedang kritis memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan lead time, sehingga ketika tanker sedang available dan langsung menuju ke depo tujuan, stok BBM yang terdapat di tangki timbun depo tujuan sudah mencapai dead stock capacity. Kemudian dibangunlah skenario penentuan titik kritis berdasarkan ROP dengan mempertimbangkan safety stock untuk mengakomodasi ketidakpastian daily offtake-nya. Kemudian dilakukan analisis of variance, pengaruh perbedaan aturan pengiriman dan penambahan tanker terhadap service level yang menunjukkan bahwa perbedaan aturan dan penambahan tanker memberikan pengaruh yang signifikan. Kemudian, data tersebut menunjukkan rekapitulasi perbedaan service level pada skenario penambahan tanker produk 1 dan tanker multi compartment terhadap service level lebih baik terhadap aturan 1 dan aturan 2. Dari data tabel tersebut diketahui bahwa setiap skenario penambahan tanker akan memberikan service level yang berbeda. Kemudian dilakukan student period hypothesis testing untuk mengetahui adanya perbedaan. Dan didapatkan hasil belum dapat dibuktikan bahwa perbedaan aturan pengiriman dengan menggunakan coverage days dan ROP dapat memberikan hasil yang berbeda. Kemudian, hipotesis awal bahwa selisih dari aturan 1 coverage days dikurangi oleh aturan 2 reorder point lebih besar atau sama dengan 0, yang berarti service level pada aturan 1 lebih besar dibandingkan dengan aturan 2. Jika p-value lebih dari 0,5 dengan confidence level 90%, maka hipotesis awal tidak ditolak. Sebaliknya, jika p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif, yakni service level aturan 1 tidak lebih besar dibandingkan dengan aturan 2, tidak ditolak. Diketahui p-value sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, dengan kata lain bahwa hipotesis awal ditolak dan hipotesis alternatif tidak ditolak. Yaitu aturan 2 dengan aturan pengiriman dengan menggunakan ROP memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan aturan 1. Kemudian, data tersebut menunjukkan bahwa aturan 2 memberikan hasil yang lebih baik dari segi service level dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan aturan 1. Datanya bisa dilihat pada tabel di bawah. Dengan menetapkan batasan penerima service level sebesar 95%, didapatkan skenario terbaik pada tabel. Kemudian, analisis perubahan keputusan akibat peningkatan daily offtake. Daily offtake atau throughput harian pada masing-masing demand port menjadi sangat mempengaruhi keputusan pada penentuan kombinasi jumlah dan kapasitas tanker yang digunakan. Perubahan parameter pada sistem akan mempengaruhi variabel keputusan. Dengan variabel keputusan yang sama, maka variabel respon akan terpengaruh oleh perubahan parameter. Dengan mengubah daily offtake dan ROP, tanpa mengubah parameter lain, dilakukan simulasi kembali untuk menemukan skenario terbaik. Skenario tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Kemudian, dengan adanya kenaikan daily offtake, didapatkan bahwa untuk mempertahankan service level, maka dibutuhkan jumlah tanker yang lebih banyak. Hal tersebut menambah biaya sewa dan biaya operasional yang merupakan elemen dari biaya distribusi. Skenario terbaik aturan 1 dengan adanya peningkatan demand adalah dengan menambah 3 tanker pada produk 1 dan menambah 1 tanker sebesar 3.500 DWT.
Sedangkan untuk skenario terbaik aturan 2, dengan adanya peningkatan demand adalah dengan menambah 1 tanker produk 1 dan menambah 1 tanker sebesar 6.500 DWT dan 1 tanker lagi sebesar 3.500 DWT. Kemudian, analisis perubahan keputusan akibat peningkatan kapasitas tangki timbun. Pada kondisi existing, terdapat beberapa tangki timbun yang masih mengalami kejadian krisis sehingga menurunkan service level. Hal tersebut dikarenakan coverage days dari kapasitas tangki timbun lebih kecil dari maksimum total waktu perjalanan pada tangki melalui routing, yakni selama 20 hari. Dengan mengubah kapasitas tangki timbun tanpa mengubah parameter lain, dilakukan simulasi kembali untuk menemukan skenario yang terbaik. Nah, skenario penambahan tanker pada aturan 1 bisa dilihat pada tabel di bawah. Dengan ada perubahan kapasitas tangki timbun, dihasilkan skenario pada aturan 1 yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Untuk skenario penambahan terbaik aturan 2 dapat dilihat pada tabel berikut. Dan dengan adanya penambahan kapasitas tangki timbun, dihasilkan skenario pada aturan 2 yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dari sisi biaya sewa dan biaya operasional. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada tugas akhir ini. Yang pertama ada model konseptual dan model simulasi yang telah dibangun dapat digunakan sebagai metode untuk penentuan kombinasi jumlah dan kapasitas tanker. Model simulasi yang dibangun dapat mengakomodasi perubahan terhadap jumlah dan kapasitas tanker, daily offtake, kapasitas tangki timbun, perubahan aturan pengiriman, dan perubahan klaster. Selanjutnya model telah diuji coba dengan rekomendasi skenario terbaik yang dapat menghasilkan service level di atas 94%. Skenario tersebut menghasilkan service level sebesar 97,70% dengan biaya sewa sebesar 202.280.916.600 dan biaya operasional sebesar 7.440.187.801. Yang selanjutnya adalah pemilihan aturan 2, yaitu dengan menggunakan ROP sebagai aturan pengiriman memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan aturan 1, yaitu dengan menggunakan coverage day. Yang selanjutnya meningkatkan demand sebesar 25% dari kondisi awal, memberikan perubahan terhadap variabel keputusan awal dan meningkatkan total biaya. Dengan adanya skenario tersebut, yang terbaik berubah, skenario tersebut menghasilkan service level sebesar 95,90% dengan biaya sewa naik hingga 212.989.678.600 dan biaya operasional naik hingga 8.115.126.273. Kesimpulannya selanjutnya adalah perubahan kapasitas tangki dari kondisi awal memberikan perubahan terhadap variabel keputusan awal dan menurunkan total biaya. Skenario tersebut menghasilkan service level sebesar 95,10% dengan biaya sewa turun hingga 196.926.537.900 dan biaya operasional turun hingga 6.773.557.809. Yang selanjutnya adalah saran. Saran dari peneliti adalah next. Kajian keuangan atau analisis finansial perlu dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Yang selanjutnya pengembangan model simulasi terhadap transshipment pada terminal block loading perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa depo dapat dipasok baik dari terminal transit dan terminal block loading. Yang selanjutnya pengembangan model simulasi terhadap perubahan klaster untuk mengetahui klaster yang optimum. Kritik untuk penelitian, menurut kami kurangnya penelitian ini yakni penulis kurang tidak mencantumkan strategi mana atau aturan mana yang lebih baik dijalankan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada kasus tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.